Semalam, mata rakyat Indonesia tertuju ke KPU. Malam itu dilakukan pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung dalam Pilpres 2024. Bagi saya, ini bukan hanya malam pengundian nomor urut, tapi juga simbolisasi dari awal perjalanan politik yang akan membentuk masa depan bangsa. Apa yang kita bisa petik dari peristiwa semalam? Yuk kita bahas di sini. Dari berita di media online yang saya baca, yang pertama tiba adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mengenakan kemeja biru muda yang serasi, simbol dari kesatuan dan kekuatan. Mereka tiba sekitar pukul 18.38 dengan menggunakan bis listrik, sebuah isyarat terhadap komitmen mereka terhadap lingkungan dan masa depan yang berkelanjutan. Tanpa banyak bicara, Prabowo dan Gibran hanya menyapa awak media dengan lambaian tangan dan senyuman hangat. Sebuah gestur yang menunjukkan kesiapan mereka menghadapi tantangan politik yang mendatang. Tak lama kemudian, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau yang biasa disapa Caimin tiba dengan kemeja putih. Ini melambangkan kesederhanaan dan kejenian visi. Gerak langkah mereka terukur, penuh dengan aura keyakinan dan keberanian untuk membawa perubahan. Sebagai pasangan terakhir yang datang ke KPU, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menggambarkan keragaman dan keberagaman. Ganjar dalam kemeja hitam dan Mahfud MD dengan kemeja putih menggambarkan keseimbangan dan kerjasama yang akan mereka bawa. Mereka diantar oleh para pendukungnya dan kita tahu bahwa pendukung adalah sumber energi dan inspirasi yang tak tergantikan. Saat proses pengundian nomor urut dimulai, ketegangan dan antisipasi terasa di udara. Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, dan jajaran komisioner KPU yang lainnya menandatangani berita acara pleno dan keputusan KPU menjadikan malam itu sebuah babak baru dalam sejarah demokrasi Indonesia. Kita tahu hasil pengundian adalah sebagai berikut, di mana nomor urut yang pertama adalah Anies dan Caimin, kemudian Prabowo Gibran dengan nomor urut 2, dan Ganjar Mahfud mendapatkan nomor urut 3. Setiap nomor urut bukan hanya simbol, tapi janji bagi masa depan. Pengambilan nomor antrian untuk kemudian nomor urut dilakukan oleh cawapres masing-masing, menandakan peran mereka sebagai pendukung utama dalam perjalanan menuju kursi presiden. Malam itu bukan sekedar tentang nomor urut, ini adalah tentang harapan, tentang masa depan Indonesia, dan tentang komitmen 3 pasangan calon untuk membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Pilpres 2024 bukan hanya sekedar pesta demokrasi, tapi juga refleksi dari aspirasi dan mimpi rakyat Indonesia. Dalam sambutannya, Caimin menyatakan bahwa mendapatkan nomor urut 1 adalah tanda-tanda mereka akan memenangkan Pilpres 2024. Dia memohon doa kepada publik agar pasangan Amin bisa menang dan mengungkapkan harapannya agar pemilu 2024 dapat berjalan lancar. Caimin juga menekankan pentingnya pemilu yang jujur dan adil serta bebas dari kecurangan dengan mengibaratkan pemilu seperti sepak bola, di mana tidak boleh ada wasit yang merangkap sebagai pemain. Menurutnya, pemilu yang sehat dan kuat akan menyelamatkan serta memajukan demokrasi, dan dengan demokrasi yang maju, rakyat akan semakin makmur. Berikutnya Prabowo Subianto, capres dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM, menyampaikan beberapa poin penting. Prabowo mengajak semua pasangan capres-cawapres yang berpartisipasi dalam Pilpres 2024 untuk saling menghormati satu sama lain. Ini pentingnya menjaga etika dan dekorum dalam kontestasi politik, mengingatkan semua pihak bahwa walaupun mereka bersaing, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo juga menekankan pentingnya persatuan pasca pemilu, dengan menyatakan siapapun yang menang, kita harus bersatu menjaga negeri ini. Itu adalah seruan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk tetap bersatu dan fokus pada kepentingan bersama setelah hasil pemilu diumumkan. Itu sekaligus menunjukkan komitmennya terhadap stabilitas dan harmoni nasional. Prabowo juga berharap pemilu 2024 dapat berjalan dengan jujur dan adil. Dia menegaskan pentingnya integritas dalam proses pemilu, dengan menyatakan bahwa kecurangan dalam pemilu sama dengan mengkhianati bangsa dan negara Indonesia. Ini menunjukkan komitmennya terhadap prinsip demokrasi dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Dalam pidatonya setelah pengundian nomor urut dalam pemilu 2024, Ganjar Pranowo menafsirkan nomor urut 3 yang didapatkannya adalah sebagai refleksi dari sila ketiga dari Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Ganjar, mantan Gubernur Jawa Tengah, menyampaikan harapannya agar proses demokrasi yang akan berlangsung dapat dijalani dengan penuh kegembiraan. Dia juga menekankan pentingnya menyatukan semua elemen dalam proses politik yang menggembirakan. Meskipun demikian, Ganjar juga menyayangkan adanya drama politik yang terjadi dalam proses tahapan pemilu terakhir, yang menggambarkan situasi politik yang terjadi sebagai drakor yang menarik. Teman-teman, di tengah gemuruh kampanye dan debat politik menjelang Pilpres 2024, suara dari kelas pekerja Indonesia seringkali tenggelam.
Namun, harapan dan aspirasi kaum buruh sebagai tulang punggung ekonomi bangsa tetap berkobar. Dalam konteks ini, pemilihan calon presiden bukan hanya soal politik, tetapi juga soal masa depan pekerjaan, keadilan, sosial, dan kesejahteraan. Kaum buruh mendambakan pemimpin yang dapat membawa ekonomi inklusif, di mana pertumbuhan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi juga dirasakan oleh para pekerja. Kita menginginkan presiden yang mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan upah, dan menjamin keamanan pekerjaan. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, perlindungan sosial adalah tuntutan kita, tuntutan kaum buruh, tuntutan partai buruh. Kita mengharapkan kebijakan yang lebih progresif dalam hal jaminan kesehatan, jaminan sosial, dan hak-hak pekerja, termasuk bagi pekerja informal. Di era digital dan industri 4.0, keterampilan baru menjadi kunci. Kita berharap presiden baru akan memberikan akses yang lebih besar kepada pendidikan dan pelatihan yang relevan, sehingga kelas pekerja bisa bersaing dalam ekonomi global. Pada akhirnya, kita berharap pemimpin kita mengedepankan keadilan dan demokrasi. Kaum buruh ingin suaranya didengar, hak-haknya dihormati, dan partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dijamin. Ada partisipasi yang bermakna dalam setiap kebijakan yang diambil. Pilpres 2024 bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi juga tentang bagaimana pemimpin tersebut akan membentuk masa depan Indonesia yang lebih baik untuk kelas pekerja. Kita berharap siapapun yang terpilih akan menjadi suara dan membawa perubahan yang kita dambakan. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menitipkan tentang pentingnya upah layak, sebagaimana yang selama ini diperjuangkan oleh kelas pekerja. Ini adalah salah satu isu utama yang kita harapkan menjadi prioritas, yakni realisasi upah layak bagi semua pekerja di Indonesia. Upah layak bukan hanya tentang angka pada strip gaji, ini adalah tentang kehidupan yang bermartabat, kesempatan untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga tumbuh dan berkembang. Upah layak adalah tentang keadilan sosial, di mana setiap pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, memberi pendidikan yang baik untuk anak-anaknya, dan memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Di tengah pertumbuhan ekonomi, penting untuk memastikan bahwa keuntungan ini dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama buruh yang menjadi pilar utama perekonomian sebuah bangsa. Oleh karena itu, kita mendesak kepada semua capres yang akan ikut dalam kontestasi pemilu 2024 untuk berkomitmen mewujudkan upah layak sebagai bagian integral dari agenda kebijakannya. Kita percaya dengan kepemimpinan yang berwawasan dan berkeadilan, Indonesia dapat maju dengan semua rakyatnya merasakan hasil dari pertumbuhan tersebut. Kita berharap mimpi tentang upah layak sebagai pekerja Indonesia dapat menjadi kenyataan. Isu ini yang seringkali terlupakan dalam percakapan politik, sejatinya adalah cerminan dari nilai-nilai keadilan dan martabat dalam masyarakat. Dukungan untuk upah layak tidak hanya sekedar angka dalam kebijakan ekonomi, tetapi juga simbol dari pemahaman yang mendalam tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh warga negara. Seorang calon presiden yang mengedepankan upah layak telah menunjukkan visi untuk masa depan di mana setiap pekerja tidak hanya sekedar bertahan hidup, tetapi juga berkembang. Ini adalah tentang memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk tumbuh secara pribadi dan profesional. Dalam konteks ini, upah layak menjadi lebih dari sekedar nominal. Ini tentang pembangunan manusia yang holistik, yang mencakup akses ke pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Dalam kerangka demokrasi, upah layak juga menjadi simbol transparansi dan keadilan sosial. Dukungan terhadap upah layak menunjukkan komitmen seorang calon presiden untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial. Ini merupakan janji untuk mendorong masyarakat, di mana setiap individu dihargai dan kebutuhannya diperjuangkan. Di atas semua itu, dukungan terhadap upah layak adalah tentang menghormati martabat manusia. Ini adalah pengakuan bahwa setiap buruh dengan segala kontribusi terhadap ekonomi dan masyarakat berhak untuk hidup dengan layak. Dengan demikian, saat calon presiden mendukung upah layak, mereka tidak hanya bicara tentang ekonomi, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang berbasis pada martabat, keadilan, dan kesempatan yang sama bagi semua. Pada akhirnya, dukungan calon presiden terhadap upah layak merupakan fondasi bagi Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera. Ini adalah tentang visi sebuah bangsa yang tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa kemakmuran tersebut dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat. Dalam narasi politik Indonesia, dukungan ini menjadi lebih dari sekedar janji kampanye. Ini adalah wujud nyata dari komitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi semua warga negara. Dan saya kira, Partai Buruh yang telah menegaskan dalam platform perjuangannya, upah layak menjadi bagian penting yang harus diperjuangkan, akan mengawal ini, akan memastikan ini, bahwa upah layak bukan hanya sekedar janji dalam politik, tetapi juga harus diwujudkan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Saya Kahar Esa Yono. Sampai bertemu kembali dalam Bicara Labor berikutnya.